Hola amigos, selamat datang di Remis Review yang pada kesempatan ini akan membawakan ending dari season ketiga Stellar Transformation. Ingat ya, ini season terbaru, jadi jangan nanya kapan season 4-nya keluar. Soalnya season ketiga ini aja belum lama rilis. Dan buat yang nanya kapan season 5 Tales of Demon keluar, Mimin juga belum dapat kabar, tapi kalau udah rilis pasti bakal Mimin langsung buatin. Oke, daripada banyak tocap, kita langsung aja, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Xiaoyu yang udah memulai ujiannya bisa melewati sambaran 1-3 dengan sangat mudah. Tapi saat akan menghadapi sambaran keempat, ia merasa jika ada yang tak beres terjadi di istananya. Hingga menyuruh Hoi Fei dan para prajuritnya untuk kembali lebih dahulu. Dan bener aja karena ternyata para prajurit kuil Juisa udah mulai menyerang istana Raja Kinde. Pertempuran pun dimulai di mana prajurit Raja Qin yang hanya manusia biasa kesulitan melawan kekuatan spiritual dari prajurit Juisa. Sementara Xiaohei menjaga pintu masuk agar para prajurit kuil Juisa nggak terus masuk ke dalam istana. Sementara itu, Xiaoyu masih berusaha melewati guntur surgawi kelimanya, tapi ternyata Dinai pun udah tiba di sana juga. Kembali lagi ke peperangan di mana Xiaohei dan kakak Xiaoyu bahu-membahu menghalau serangan para musuh. Saat kakak Xiaoyu akan diserang salah satu prajurit, Yan Rui pun akhirnya mulai bergerak bersamaan dengan Raja Kinde yang turun ke medan pertarungan. Gak lama, sang raja hampir terkena serangan monster hiu yang tak lain adalah prajurit kepercayaan Dinai. Beruntung Hoi Fei dan semua prajurit pavilion bintang akhirnya udah tiba di sana juga. Keadaan pun kemudian berbalik berkat datangnya semua anak buah Xiaoyu itu. Dan di sana mereka akhirnya menyadari jika Dinai sengaja menyerang istana agar Xiaoyu menjalani ujian guntur tanpa penjagaan. Dan bener aja si Dinai kemudian menampakkan diri saat Xiaoyu akan menjalani ujian terakhirnya. Dinai pun mulai menyerang bersamaan dengan turunnya guntur terakhir hingga Xiaoyu harus menahan serangan dari dua sisi. Dinai pun semakin menggila dan terus menekan pelindung buatan Xiaoyu, membuat Xiaoyu terpaksa meladeni sang naga dan berduel dengannya. Saat si naga mulai menyerang, Xiaoyu pun mengeluarkan token pemberian Lier hingga terjadi ledakan dahsyat. Keesokan harinya, Hoi Fei kembali ke tempat Xiaoyu dan mencarinya. Ia bahkan sampai mencari ke dalam laut, tapi nggak juga menemukan keberadaan Xiaoyu. Hingga nggak lama, Xiaoyu akhirnya tersadar dan langsung muncul di hadapan Hoi Fei. Membuat kera itu melaporkan hal tersebut pada Raja Kinde dan yang lainnya. Dan di sana juga, Xiaoyu memberitahu Hoi Fei jika ternyata ia udah berhasil melewati semua ujian guntur surgawinya. Xiaoyu, si budak cinta, langsung menemui Lier ketika sampai di istana. Hingga nggak diduga, Paman Lan lalu muncul di sana juga untuk memberikan selamat pada Xiaoyu yang udah melewati ujiannya. Kedatangan Paman Lan gak hanya itu aja karena Paman Lan memberi saran jika Xiaoyu harus pergi membawa Lier ke galaksi Baoluan. Setelah itu, Xiaoyu pun memperkuat semua senjatanya untuk mencapai tingkatan inti bintang sebagai persiapan untuk pergi ke Pulau Jinmu. Ia pun terus melatih tubuhnya dengan bertarung melawan Xiaohei. Waktu terus berlalu hingga semua senjata Xiaoyu pun selesai ia perkuat. Hingga 3 tahun pun udah dilewati di mana Xiaoyu dan Lier bersiap pergi ke Pulau Jinmu, tempat yang udah disepakati untuk berkumpulnya aliansi 9 pedang. Singkat cerita, Xiaoyu dan Lier sampai di Pulau Jinmu dan udah ditunggu oleh anggota aliansi. Yansu pergi sendiri karena katanya rekan-rekannya malah saling berselisih berebut pergi ke galaksi Baoluan. Gak lama Yanmu datang bersama 2 binatang ilahinya karena katanya satu binatang lagi belum selesai melewati ujiannya. San Yan juga ternyata pergi seorang diri, sementara Yanlong membawa 3 orang dan begitu pun dengan Yida. Mereka semua pun akhirnya berangkat dan mulai memasuki galaksi Baoluan yang mempunyai cuaca sangat aneh. Hingga nggak lama rombongan pun diserang oleh seekor hiu monster yang bahkan bisa menjatuhkan Yanlong dalam wujud naganya. Yida mencoba menyerang tapi ia pun gagal hingga Yanmu akhirnya bisa menjatuhkan hiu tersebut. Tapi nggak lama, kawanan hiu yang jumlahnya sangat banyak mulai mendekati mereka semua.
Lie lalu membuat pelindung kuat, tapi saat Hyoyu itu jatuh, malah muncul paus raksasa beruntung Yansu bisa menghalaunya. Xiaoyu pun lalu menggunakan senjata barunya membabat Hyoyu monster satu demi satu. Gak berhenti sampai di situ aja karena kemudian muncul seekor kepiting raksasa di hadapan mereka semua. Xiaoyu dan Yanmo langsung mengarah pada si kepiting dan jagoan kita pun langsung bertarung dengannya dibantu Yida dan Yanlong yang menyerang dari atas. Dia lagi-lagi menggunakan penghalangnya membuat aliansi 9 pedang bisa melarikan diri dari si kepiting raksasa. Mereka pun lalu melihat sebuah cahaya dari dasar laut yang menandakan jika Mansion Peri berada di sana, tapi si kepiting tahu-tahu udah ada di hadapan mereka lagi. Yanlong dan Yanmo pun akhirnya bekerja sama dan bisa menjatuhkan si kepiting raksasa, tapi saat mereka masuk ke dasar laut, cahaya tadi tiba-tiba menghilang. Gak lama datang banyak monster laut yang kembali menghadang mereka semua. Xiaoyu lalu menyuruh para aliansi mengeluarkan pedang jade mereka untuk mencari keberadaan Mansion Peri-nya. Dan bener aja Mansion Peri pun muncul ketika pedang-pedang itu dilepaskan. Tak hanya itu, karena Mansion Peri ternyata bisa memusnahkan para monster dalam sekejap. Belum lama Mansion muncul, pengkhianatan pun dimulai. Karena setelahnya orang yang pergi bersama Yida yang bernama Jiao Jiu membunuh Sanyan dan menyerang hampir semua anggota aliansi. Beruntung Xiaoyu masih sempat melindungi Lie. Hingga nggak lama muncul petinggi kultivator iblis yang bernama Huolan dan Huo Chang di tempat itu. Jiao Jiu langsung memberi hormat pada dua seniornya itu, sementara Yida dan kultivator iblis lainnya ternyata nggak tahu sama sekali rencana Huolan dan juga Huo Chang. Yanlong lalu menyembuhkan Yanmo yang udah kehilangan dua binatang iblisnya. Huo Chang lalu mengambil pedang jade milik Sanyan, tapi kemudian mereka diserang oleh seorang immortal yang bernama Hong Lian. Tak hanya Hong Lian, lalu datang seorang immortal lain bernama Sui Rou. Hingga setelahnya, para immortal lain pun mulai berdatangan yang adalah Gansu, Ganming, dan juga Gansan. Gansu lalu bilang daripada ribut, lebih baik mereka segera membuka Mansion Peri dan mengambil harta di sana dengan usaha masing-masing. Hingga para pemilik pedang pun membuka mansion menggunakan pedang jade sebagai kuncinya. Yida lalu menolak memberikan pedangnya hingga ia diancam oleh Huo Chang, tapi Yida mengancam balik akan menghancurkan dua pedang jade miliknya. Gak diduga Yida ternyata memihak Xiaoyu dan menyuruhnya mengatur masalah pembagian harta di dalam mansion. Di mana Xiaoyu bilang jika hartanya ada lebih dari 9 akan dibagikan dengan rata berdasarkan jumlah pedang yang dimiliki. Dan Xiaoyu meminta semua kultivator untuk tak saling menyakiti lagi. Setelah semua setuju, pintu pun akhirnya dibuka membuat semua kultivator berpindah tempat. Hingga gak lama terdengar suara seorang pria yang mengaku bernama Niang, sang penguasa Mansion Peri. Setelahnya terdengar suara seruling yang membuat semua orang di sana jadi sakit kepala, guys. Jiao Jiu yang udah gak kuat pun terlihat menjadi gila hingga ia kemudian dibunuh oleh Yanmo yang dendam karena dua binatang ilahinya dibunuh oleh si Jiao Jiu. Semakin lama suara seruling itu membuat para kultivator jadi gila dan menyerang satu sama lain. Hingga Yanmo membunuh si kultivator wanita dengan menjatuhkannya ke dalam lahar. Yanmo yang terus menggila bahkan menyerang Yanlong yang tadi udah menolongnya. Xiaoyu pun mulai terpengaruh dan mengalami ilusi di mana ingatannya kembali saat dulu ayahnya menjalani ujian guntur surgawinya. Dan lalu berpindah saat ia dan Xiaohei diserang oleh orang-orang dari Gua Darah. Setelah itu ia pun melihat ilusi jika kerajaannya udah berhasil dihancurkan oleh Dinai. Bahkan Dinai berhasil membunuh keluarganya. Xiaoyu yang marah pun lalu menyerang Dinai, tapi ia malah berpindah lagi di mana Xiaoyu dikepung oleh semua musuh yang sebelumnya udah pernah ia kalahkan. Beruntung Lie memainkan kecapinya membuat Xiaoyu tersadar kalau semua itu hanyalah ilusi. Dan saat tersadar ternyata Xiaoyu hampir aja melompat ke lahar panas di mana Yanmo dan Yanlong juga lagi bergelantungan di sana. Lie lalu memainkan kecapinya yang ternyata bisa menyadarkan semua orang. Kemudian terdengar suara Niang lagi yang memberikan selamat karena para kultivator lolos dari ujiannya. Dan ia bilang untuk mendapatkan hartanya dibutuhkan kekuatan, keberuntungan, dan juga keberanian. Niang pun lalu menyuruh semua orang untuk pergi ke arah utara. Mereka pun terus terbang hingga menemukan sebuah bangunan di mana Lie bilang bangunan itu terbuat dari batu roh sejati, dan saat mereka sampai di sana, para kultivator langsung mencoba mengambil barang-barang yang terbuat dari batu roh sejati itu. Namun semua benda di sana ternyata dipasangi pelindung dan gak bisa diambil begitu aja.
Sementara itu, Xiaoyu dan Lier terus masuk ke dalam bangunan membuat semua kultivator mengikuti mereka. Sesampai di dalam, mereka semua melihat sebuah prasasti yang si kakek tua bilang itu adalah prasasti mansion kota, di mana orang yang bisa memiliki prasasti itu sama aja bisa mengontrol seluruh mansion peri. Mendengar itu, lagi-lagi terjadi keributan antara beberapa kultivator. Sementara itu, Xiaoyu dan Lier lalu berbincang di luar di mana si Lier ini ternyata banyak mengetahui tentang mansion peri. Dan katanya prasasti mansion kota itu hanyalah sebuah tipuan, karena yang bisa mengontrol mansion peri adalah sesuatu yang ia sebut esensi roh sejati, yang masih tersembunyi di dalam istana. Sementara itu, di dalam ternyata pertarungan semakin memanas antara 5 kultivator immortal yang melawan 2 kultivator iblis. Hingga akhirnya Huolan pun tewas sementara Huo Chang melarikan diri setelah berhasil membunuh Yansu. Gak sampai di situ aja karena keserakahan para kultivator immortal membuat mereka malah bertarung satu sama lain hingga salah satu dari mereka tewas. Dan akhirnya si kakek jubah hitam yang dari tadi diem aja menunjukkan wujud aslinya yang ternyata ia seorang kultivator iblis bernama Yanji. Scene lalu berpindah pada Xiaoyu dan Lier di mana mereka menemukan sebuah patung yang diduga adalah patung dari Niang. Xiaoyu lalu melihat sebuah benda bersinar di tangan patung tersebut dan mengambilnya yang ternyata itu adalah esensi roh sejatinya. Xiaoyu pun lalu mencoba memurnikan esensi roh sejati tersebut. Hingga Scene lalu kembali lagi ke pertarungan di mana Yanji mulai menyerang dan bisa membunuh salah satu kultivator dengan sangat easy. Tapi kemudian ia pun kewalahan menghadapi serangan kombinasi dari para immortal yang tersisa. Namun Yanji kembali menyerang para immortal dan bisa menjatuhkan mereka bertiga. Setelah itu Yanji pun mencoba menguasai mansion kotanya dibarengi para naga yang mulai menyerang juga. Dan ternyata selama ini 3 naga yang datang bersama Yanlong menyembunyikan kekuatan mereka guys. Yanlong pun akhirnya mencoba menguasai mansion kotanya dengan perlindungan dari si 3 naga. Bersamaan dengan itu, Xiaoyu pun berhasil memurnikan esensi roh sejati membuat mansion kota seketika hancur. Kemudian terdengar lagi suara Niang yang mengatakan jika mansion peri saat ini jadi milik Xiaoyu. Dan seketika seluruh bangunan terserap dalam esensi roh sejati hingga Xiaoyu pun menyimpan esensi itu ke dalam cincinnya. Setelahnya Niang pun memindahkan semua kultivator kecuali Lier ke sebuah padang rumput dan kembali memberikan selamat karena orang-orang yang masih hidup katanya lolos ujian kedua. Ia juga lalu bilang jika masih ada pusaka lagi yang bahkan lebih berharga dari mansion tadi. Ia pun kembali mengenalkan diri sebagai Kaisar Niang yang adalah seorang tingkatan mistik immortal level 8. Di mana katanya mistik immortal adalah tingkatan tertinggi dari tahapan immortal yang ada. Ia pun lalu memberikan 2 jalan berbeda yang harus dipilih di mana tempat yang bernama Peach Blossom Spring mempunyai roh sejati yang kuat dan sangat aman dimasuki dan juga tempat suci untuk berkultivasi. Sementara jalan lainnya yang adalah jalan neraka penuh dengan petaka kematian tapi cuma orang-orang yang bisa melewati semua ujian di jalan neraka adalah orang yang bisa mendapatkan pusaka perinya. Yida, Yanmo, Gansu, Hou Chang, Yanlong, dan Yanji langsung memilih jalan neraka sementara yang lain ke jalan satunya. Hingga tiba saatnya jagoan kita memilih jalan. Dan ia pun memilih jalan neraka juga karena ia percaya jika Lier berada di jalan itu. Xiaoyu pun lalu melihat Yanlong yang mati terbakar. Sementara Yanmo dan Yida masih sempet-sempetnya aja bertarung. Sampai bola api menghentikan pertarungan keduanya. Yida hampir aja terjatuh ke lahar tapi ia bisa mengaitkan rantainya ke kaki Xiaoyu. Membuat jagoan kita hampir terjatuh tapi ia masih bisa berayun dan akhirnya Yida terjatuh ke lahar juga. Yanmo lalu menyerang Xiaoyu tapi ia kualat karena kemudian tewas terkena bola api. Sementara itu si Lier ternyata terjebak di tengah pertarungan Gansu melawan Yanji. Xiaoyu yang mencoba menyelamatkan Lier langsung beradu kekuatan dengan Huo Chang. Tapi Xiaoyu akhirnya bisa menjatuhkannya. Ia pun kemudian menghadapi Gansu dan bisa membuat aki-aki itu gak berdaya hingga Gansu tewas terkena tembakan Yanji. Yanji terus maju melewati jembatan karena Niang bilang pusakanya ada di ujung jembatan itu. Tapi ia yang apes malah terkena bola api dan terjatuh ke lahar.
Sementara si Xiaoyu berbalik arah untuk menyelamatkan Li Er dan mereka pun terkena bola api juga. Hingga keduanya terjatuh, namun tiba-tiba mereka berdua tersadar di padang rumput. Dan gak lama semua orang yang tewas di jalan neraka tadi ternyata ada di sana juga guys. Yang ternyata penglihatan tadi adalah ilusi karena nih yang bilang semua yang memilih jalan neraka udah lulus ujian. Dan yang memilih Peach Blossom Spring ternyata jalan itulah neraka yang sesungguhnya. Niang pun lalu menunjukkan sebuah pavilion putih yang katanya di sana banyak tersimpan pusaka. Lalu season 3 pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan Remis Review pamit.